Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 29 Juni 2022, kita sebagai gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, gereja kita juga sering disebut sebagai persekutuan umat beriman. Sebagai sebuah persekutuan terdiri bukan hanya mereka yang masih hidup, yaitu kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, melainkan juga mereka yang sudah mulia, yaitu para kudus, santo, santa, dan juga ada di antaranya orang tua, kenalan dan sahabat kita yang sudah meninggal dan sudah berbahagia di surga, dan juga mereka sebagai gereja, yaitu saudara-saudari kita yang masih ada dalam api penyucian. Maka ketika pada hari ini kita merayakan hari raya dua tokoh besar gereja, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus, berarti kita sebagai gereja menghidupkan kembali semangat dan perjuangan iman mereka dan mengingat kembali peran mereka, sebab oleh karena peran mereka kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita. Pesan Tuhan Yesus kepada Petrus yang kita dengar pada hari ini menjadikan Petrus punya peran khas, unik di antara murid-murid lainnya, di mana Tuhan Yesus memanggil Petrus dengan nama barunya, Simon ditambah nama baru Petrus. Tuhan Yesus menambahkan nama Simon menjadi Petrus untuk menekankan kualitas dari nama barunya ini, di mana gereja kita dibangun di atas Petrus sebagai batu yang membedakannya daripada para rasul lainnya yang juga ada pada saat itu. Kita akan mendapati hal yang lain bila kita membaca teks asli dari kitab suci kita, terutama dalam kalimat yang ditunjukkan, yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus dalam bahasa Aram. Bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus sendiri pada masa itu, di mana para murid juga hadir pada saat itu mendengar Yesus berkata langsung dalam bahasa Aram kepada Petrus, dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, engkau, ini Tuhan Yesus menunjuk kepada Simon, adalah Kepa, yang artinya batu karang
atau Petrus. Dan di atas kepa ini berarti Tuhan menunjuk kepada pribadi Simon Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Saudari-saudaraku yang terberkati, mereka yaitu para murid yang lain yang juga hadir pada saat itu mengerti bahwa Simon Petrus diberi kuasa khusus oleh Tuhan Yesus Sang Guru. Kejatuhan Petrus pun, di mana ia juga pernah meninggalkan dan menyangkal Tuhan saat ia ditangkap, tidak mengubah janji Yesus tentang peran kasnya. Dari janji Tuhan kepada Petrus menjadi jelaslah bahwa Yesus sendiri yang membangun dan mendirikan gerejanya di atas Simon Petrus. Maka bergabung dalam gereja yang didirikan di atas Petrus dan para penerusnya sebagai pemimpin menjadi jaminan bahwa saya dan Anda ada dalam gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan pada hari ini juga kita merayakan satu tokoh besar gereja yaitu Santo Paulus. Yang juga kita rayakan hari ini memiliki peran yang luar biasa dalam menyebarkan iman tentang Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kepada banyak bangsa non-Yahudi. Ia sering disebut sebagai Rasul para bangsa. Sebab oleh kegigihannya, keberaniannya banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Salah satu pengalamannya sebagai Rasul Tuhan dituliskan dalam salah satu surat kepada Timotius, dikatakan demikian dalam 2 Timotius 4 ayat 17-18. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kita sendiri mengalami bahwa setia dalam iman tidaklah selalu mudah. Paulus menunjukkan untuk setia dalam iman tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Butuh rahmat Tuhan yang memampukan kita untuk tetap setia dalam iman. Kesetiaan mereka, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus dalam iman, mendorongmu, mendorong saya dan kita untuk setia dan percaya kepada Yesus dan menggerakkan kita untuk kembali kepada Tuhan saat kita buat kesalahan dan dosa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa berusaha mengikuti ajaran mereka yang telah menyampaikan dasar iman yang benar kepada kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Petrus dan Santo Paulus, doakanlah kami.